Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama David sedang melukis sebuah poster. Dikarenakan di luar sedang terjadi badai, ia dan anak istrinya memutuskan untuk berlindung di bawah basement. Keesokan harinya keadaan di luar nampak kacau. Banyak pohon yang tumbang, salah satunya menimpa depan rumahnya. Selain itu, kabut bekas badai malam masih tersisa di seberang danau. David pun berniat untuk menanyakan keadaan tetangga barunya yang bernama Norton. Norton nampak kesal karena sebuah pohon menimpa mobilnya. Ditambah lagi gergaji mesin yang akan ia gunakan tidak mau menyala. Karena hal itu, Norton meminta tumpangan kepada David jika David ingin pergi ke supermarket. Lalu di dalam perjalanan mereka melihat mobil bantuan datang, disusul dengan beberapa mobil tentara. Menurut Norton, mungkin para tentara itu akan menuju ke gunung di seberang danau. Karena di sana ada sebuah proyek rahasia yang diberi nama proyek Arrowhead. Menurut kabar yang beredar, proyek itu sedang melakukan penelitian terhadap alien yang berhasil ditangkap. Setibanya di tempat yang dituju, David mencoba menghubungi istrinya, tapi jaringan di sana sedang terganggu. Bukan hanya itu, listriknya juga padam. David pun meminta tolong kepada Sally untuk mengasuh anaknya pada hari Kamis nanti, karena ia dan istrinya mempunyai sebuah acara. Lalu datang beberapa tentara yang terlihat resah. Mereka berniat akan membeli beberapa makanan dan obat-obatan. Tiba-tiba saja terdengar suara sirine. Bebarengan dengan itu, seorang kakek yang hidungnya berlumuran darah berlari menghampiri toko sambil berteriak bahwa ada sesuatu yang datang dari dalam kabut yang telah membawa temannya. Lalu kabut pun muncul dan suara teriakan terdengar, disusul dengan sebuah guncangan yang membuat orang-orang yang ada di dalam toko menjadi panik. Setelah guncangannya terhenti, mereka saling menenangkan, mungkin itu hanya gempa bumi biasa. Lalu seorang wanita yang mengkhawatirkan anaknya yang berada di rumah, ia ingin pulang, tapi si lelaki yang tadi teriak-teriak melarangnya. Begitupun dengan Nyonya Carmody. Menurut Nyonya Carmody bahwa di luar sana sedang terjadi kiamat. Dan juga orang-orang yang lain pun melarangnya, mungkin kabut itu beracun. Tapi si ibu tetap kekeh karena bagaimanapun sang ibu lebih mengkhawatirkan anaknya ketimbang dirinya sendiri. Si ibu meminta bantuan untuk mengantarkannya pulang, namun tidak ada orang yang ingin menolongnya. Dengan bersedih hati, si ibu pun pergi menghadang kabut. Setelah semuanya menenangkan diri, Nona Rappler memperkenalkan Amanda kepada David, bahwa Amanda adalah orang baru di kota ini, dan ia merupakan seorang guru. Lalu David meminjam selimut kepada Ollie untuk putranya. Kemudian David pun pergi ke gudang untuk mengambil selimut. Di sudut lain, David melihat generatornya mengeluarkan asap. Ia pun berinisiatif untuk mematikannya. Dan saat David akan kembali, ia dikagetkan dengan sesuatu yang berusaha untuk masuk lewat lowering door. David pun memberitahukan yang lain bahwa ia mendengar suara aneh yang berusaha mendorong rolling door. Mereka pun mengeceknya, tapi di sana tidak ada apa-apa. Generatornya kembali dinyalakan dan menemui sebuah kendala. Norm berinisiatif akan pergi keluar untuk menghidupkan kipasnya, tapi David melalang Norm untuk pergi keluar. Ia takut ada sesuatu di luar sana yang entah itu apa. Jim merasa David bertingkah kekanak-kanakan. Ia terlalu berlebihan dalam mengekspresikan rasa takutnya. Ollie pun berusaha menenangkan teman-temannya itu. Lalu generator kembali dinyalakan dan rolling door pun diangkat. Mereka menertawakan David karena tidak ada apapun yang masuk. Dan tiba-tiba ada sebuah tentakel yang menggusur kaki Norm. Dengan segera David langsung meraih tangannya. Jim yang tadinya sok keras kini menjadi kertas. Nyalinya tak berkutik dikala dihadapkan dengan kenyataan. Ollie pun mencoba membantu David menyelamatkan Norm. Tapi sayang tentakel itu berhasil membawa Norm. Dan Ollie ia menutup kembali rolling door-nya. Saat bersamaan David berhasil memotong salah satu ujung tentakel itu. David sangat marah kepada Jim karena ia tidak mengindahkan peringatannya. Jim pun menyesali dan ia meminta maaf. Sekarang mereka harus meyakinkan yang lain kalau di luar sana ada sesuatu yang sedang mengintai. David merasa bingung apa yang harus ia katakan karena apa yang ia lihat itu mustahil untuk dipercayai oleh orang-orang. Lalu mereka berunding mencari cara untuk menahan makhluk itu agar tidak masuk, dan masalahnya sebagian depan toko terbuat dari kaca. David pun bergegas memberitahukan Norton sang pengacara. Ia menceritakan apa yang baru saja ia alami. Norton hanya bisa tersenyum dan merasa sedang dibodohi oleh anak kecil. Ia menganggap mereka hanya sedang membuat lelucon. Kemudian Norton malah menjadi marah dan sekarang ia merasa sedang dipermalukan dan ia pun mengatakan kalau mereka hanya tidak suka kepada pendatang seperti dirinya. Norton tidak mau melihat buktinya dan malah akan menuntut mereka karena telah menyerangnya. Lalu David menceritakan kejadiannya kepada orang-orang yang ada di toko, bahwa di dalam kabut itu ada sesuatu yang berbahaya.
Kemudian David mengajak orang yang ingin melihat buktinya. Untungnya tentakel itu masih ada sebelum akhirnya tentakel itu menjadi mencair. Dengan adanya bukti itu mereka langsung berbenah. Sementara itu Nyonya Carmody berdoa kepada Tuhannya agar diberikan kekuatan. Amanda yang melihat Carmody menangis, ia berbaik hati untuk menjadi temannya jika dibutuhkan. Akan tetapi Carmody salah tanggap bahwa Amanda telah meledek dirinya. Beralih kepada Norton, ia mencoba meyakinkan yang lain kalau David dan teman-temannya telah membodohi mereka. Carmody juga sama, ia menyampaikan kalau semua ini keinginan Tuhan dan ini adalah hari penghakiman. Lalu Norton mengajak orang yang sependapat dengannya untuk berkumpul. Begitupun Carmody, ia mengajak orang-orang untuk mempercayai keyakinannya bahwa mereka harus segera bersiap untuk bertemu dengan Tuhannya. Jim yang merasa kesal dengan ocehan Carmody, ia hampir saja melayangkan kepalan tangannya kepada Carmody, dan Carmody malah semakin menjadi-jadi. Carmody yang sedang menunggu Tuhannya, menurutnya Tuhannya ini membutuhkan pengorbanan darah. Dengan spontan, Amanda langsung menampar Carmody. Dan Carmody pun memperingatkan mereka, mungkin kalau nanti malam makhluk di balik kabut itu akan mengambil orang-orang yang ada di sini. Setelah itu, Billy menghampiri para tentara yang sedang berdiskusi. Billy meminta mereka untuk meminta bantuan, tapi sayangnya telepon di sana tidak berfungsi. Kemudian David datang dan menenangkan putranya bahwa semua akan baik-baik saja. Lalu mereka pun berdiskusi tentang senjata apa saja yang mereka bisa gunakan untuk melindungi diri. Amanda mempunyai sebuah pistol milik suaminya dan ada pistol lain milik seorang kakek, tapi pistol itu ada di mobilnya yang terparkir. Tiba-tiba Norton dan pengikutnya berniat akan pergi keluar untuk mencari bantuan. Norton rasa semua hanya bencana biasa dan bukan peristiwa dari Alkitab. David pun meminta Corton untuk mengikat pinggangnya dengan tali untuk memastikan kalau Corton tidak apa-apa saat pergi keluar. Jika hanya untuk menguji hal itu, seorang lelaki yang bertubuh tegap bersedia untuk pergi mengambil pistol si kakek yang disimpan di mobil. Lalu tali pun diikat di pinggangnya, dan Norton serta rombongannya mulai berjalan menembus kabut. Disusul dengan si lelaki tadi. Awalnya semua berjalan dengan lancar, hingga tiba-tiba ada sesuatu yang menarik talinya dengan kencang. Kemudian setelah talinya melonggar, David menarik tali itu, dan mendapati kalau tubuh lelaki tadi telah terbagi menjadi dua. Sontak saja hal itu membuat para pengunjung toko menjadi histeris. Setelah itu Jim menyiapkan penerangan karena hari mulai gelap. Di sisi lain, Wayne sang tentara menghampiri Sally. Rupanya mereka ini saling mengenal, akan tetapi mereka sudah lama tidak bertemu. Kembali lagi ke depan toko, ada serangga yang berukuran besar hinggap di kaca. Bukan hanya satu, tapi serangga itu membawa kawanannya. Orang-orang dibuat tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan tiba-tiba saja ada sejenis burung purba yang menyambar serangga itu. Burung itu terus menghantam kaca hingga pecah. Orang-orang pun menjadi panik karena serangga dan burungnya masuk ke dalam toko. Dengan alat seadanya, mereka mencoba membunuh setiap makhluk-makhluk itu. Sally terkena sengatan dan David berhasil membunuh salah satu dari burungnya. Lalu mereka pun menutup kaca yang pecah dan keadaan mulai terkendali. Kemudian di saat semua terlelap, Amanda dan David masih terjaga. Mereka berbincang tentang satu sama lain. Lalu Oli memberitahukan keadaan Joe yang semakin memburuk. David pun mengeceknya, dan Joe mengalami luka bakar yang sangat parah. Jadi Joe terbakar saat tadi karena keteledorannya sendiri. Joe pun meminta untuk mengakhiri hidupnya daripada ia menderita seperti ini. Dan David meminta Joe untuk bertahan. Kemudian David mengajak teman-temannya pergi ke apotek seberang untuk mengambil obat-obatan yang diperlukan. Karena bagaimanapun mereka membutuhkan obat-obat itu. Lalu Amanda memberitahukan kalau Hetty telah mati bunuh diri. Dan sekarang David memiliki rencana. Setelah mereka mengambil obat di apotek, ia berniat untuk pergi dari tempat ini dengan mobilnya dan mencoba keluar dari kabutnya. Amanda mempertanyakan apakah David yakin dengan keputusannya. David pun memperjelas bahwa tak lama lagi Carmody akan membuat orang-orang mengikutinya. Dan David khawatir akan ada orang-orang yang dikorbankan di antara mereka yang tidak jadi pengikutnya. Karena di situasi seperti ini, orang-orang mudah terpengaruh dan situasinya akan menjadi lebih buruk lagi. Teman-temannya pun menyetujui rencana David. Sebelum berangkat ke apotik, David berpamitan terlebih dulu kepada anaknya dan menitipkan sang putra kepada Amanda. Dan saat David mengumumkan kepergiannya, ia mendapat penolakan dari Carmody bahwa David hanya akan mengundang makhluk-makhluk itu datang kembali ke tempat ini. Mereka sempat berdebat, tapi David tidak peduli dengan celoteh si Carmody. Kemudian mereka pun berjalan perlahan menyusuri pinggiran toko.
Singkat saja, mereka tiba di apotek. Pintunya terbuka dan tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan segera mereka mengambil obat yang diperlukan. Setelah dilihat-lihat, mereka merasa aneh karena ruangannya seperti dipenuhi dengan jaring laba-laba. Dan benar saja, banyak mayat yang diselimuti oleh jaring laba-laba. Lalu seorang tentara yang merupakan temannya Wen mengagetkan mereka. Si tentara itu meminta maaf karena semua ini adalah kesalahan dari pihaknya. Dan tak berselang lama, ia pun mati. Kemudian muncul laba-labanya. Mereka mengeluarkan jaring yang dapat membuat kulit terbakar. David dan teman-temannya pun harus bersusah payah agar bisa keluar dari sana. Dan karena serangan si laba-laba, 2 orang dari rombongannya harus meregang nyawa. Untungnya David dan beberapa temannya kembali dengan selamat. Singkat saja, David tertidur seharian. Ia terbangun lalu menanyakan kabar Joe, dan Joe telah tewas. Kini, apa yang David prediksi telah menjadi kenyataan, bahwa Carmody telah berhasil menghasut banyak orang. David pun memutuskan untuk pergi berdua saja dengan putranya tanpa diikuti oleh teman-temannya, sebab David tidak ingin bertanggung jawab untuk keselamatan mereka. Di sisi lain, Jim yang sewaktu di awal menentang Carmody, kini ia berbelok menjadi pengikutnya. Dikarenakan situasinya jadi seperti ini, Amanda memutuskan untuk ikut bersama David, begitupun dengan beberapa orang lainnya. Tiba-tiba David teringat dengan ucapan tentara yang tadi di apotek. Ia ingin tahu apa maksudnya. Lalu mereka menghampiri Wen yang merupakan rekan si tentara tadi. David menanyakan di mana teman-temannya Wen, dan Wen tidak mengetahuinya. Kemudian mereka mencarinya ke gudang, dan alangkah kagetnya mereka kalau teman-temannya Wen telah mati gantung diri. Lalu David mendesak Wen untuk memberitahukan apa yang sudah dirinya rahasiakan. Di saat bersamaan, Jim menangkap Wen dan membawanya ke tengah orang-orang. Jim mendesak Wen untuk mengaku kalau kabut ini berasal dari proyek Arrowhead. Dengan terpaksa, Wen memberitahukan sedikit yang ia tahu. Kalau para ilmuwan yang mengerjakan Arrowhead telah membuat semisal gerbang atau portal untuk menuju ke dunia lain. Dan kemudian muncullah makhluk-makhluk ini. Jim tidak tahu apa yang mereka kerjakan karena ia hanya diberitahu oleh temannya yang gantung diri. Mendengar hal ini, Carmody menghasut pengikutnya untuk mengorbankan Wen yang menurutnya telah menantang Tuhannya dengan membuka gerbang dunia lain. David dan teman-temannya tidak bisa menolong Wen, dan Wen ia dilemparkan keluar toko lalu dimangsa oleh makhluk raksasa. Kemudian Carmody mengatakan dengan melakukan persembahan ini untuk malam ini mereka tidak akan diganggu. Pada malam harinya, Billy meminta ayahnya untuk berjanji agar jangan membiarkan dirinya ditangkap oleh si monster apapun yang terjadi, dan sang ayah pun berjanji. Lalu pada dini hari, Amanda membangunkan David untuk segera pergi. David dan rombongan pun mengendap-endap berjalan ke depan toko, dan ternyata di sana ada Carmody yang tidak akan membiarkan David pergi. Sekarang Carmody mengaku menjadi utusan Tuhan. Ia akan mempersembahkan darah David dan rombongan untuk Tuhannya. David dan yang lain pun mencoba melindungi diri dari orang-orang ini yang hendak menangkap mereka. Dan tiba-tiba Oli menembak Carmody. Seketika saja pengikutnya langsung hilang nyali. Dengan segera Oli dan yang lain pun keluar dari sana. Saat Oli sampai di mobil yang dituju, tanpa diduga ada belalang raksasa yang menangkap Oli. Di sisi lain, Budi dan 2 temannya terpisah dari David. Lalu si belalang pergi dan ini menjadi kesempatan untuk David. David terus mengklakson agar teman-temannya yang lain mengetahui posisi dirinya. David juga membahayakan dirinya dengan mengambil pistol yang tergeletak di atas kap mobil. Karena dirasa teman-temannya sudah mati, David pun pergi tanpa mereka. Singkat saja, David tiba di rumahnya. Ia bersedih mengetahui sang istri sudah tidak bernyawa. Tapi perjalanan harus tetap dilanjutkan. Di tengah perjalanannya, mereka melihat monster raksasa melintas ke hadapan mereka. David dan yang lain pun hanya bisa melongo melihat makhluk yang begitu besarnya. Dan dirasa sudah aman, ia pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja mobilnya mogok karena kehabisan bensin. David tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Dan kini mereka hanya menunggu kematian. David merasa semuanya sudah berakhir dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan tembakan. Tapi hanya ada 4 peluru sementara orangnya ada 5 orang dan David memilih untuk mati dengan cara lain. Setelah semuanya sudah siap, David menembak satu persatu dari mereka, termasuk dengan putranya yang sedang tertidur. Kemudian David keluar sambil berteriak meluapkan kesedihan dan tak keberdayaannya. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang datang. Dan ternyata yang datang itu ialah pasukan tentara yang sedang mengevakuasi para warga. Ternyata banyak orang yang selamat termasuk si ibu yang di awal film yang ingin pulang demi anaknya.
Dan David, ia sangat menyesali keputusannya untuk mengakhiri hidup. Padahal jika ia mampu bersabar sedikit lagi, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.